Hari ini, kami akan memberikan gambaran luas tentang dinamika pasar kripto, tantangan, dan harapan terkait dengan perkembangan seperti persetujuan ETF, peluncuran protokol sosial terdesentralisasi, dan evaluasi skeptis dari pihak keuangan terkemuka. Jangan lewatkan info penting ini. Hello everyone, welcome to J-Coin. Ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Berita pertama, Grok, meme coin terinspirasi proyek AI Elon Musk, anjlok 74% karena klaim penipuan pembuat. Harga meme coin Grok, yang diambil dari proyek kecerdasan buatan Elon Musk, Grok, merosot lebih dari 70% setelah terdapat klaim bahwa akun media sosialnya didaur ulang dari proyek penipuan sebelumnya. Detektif blockchain ZachXBT membuat tuduhan ini dalam sebuah postingan pada 13 November di platform media sosial X. ZachXBT membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa akun media sosial dan situs web terkait dengan token Grok telah didaur ulang dari proyek lama, termasuk proyek meme coin bernama Andi, yang telah mengalami penurunan signifikan. Dalam waktu 5 jam setelah postingan ZachXBT, harga Grok turun 74% dari level tertinggi sepanjang masa. Dalam tanggapan cepat, tim pengembangan Grok melakukan pembakaran token sebesar $1,7 juta ke alamat pembakaran untuk mengurangi pasokan dan memulihkan kepercayaan. Total 90 juta token Grok dibakar setelah anjloknya harga. Sebuah pengumuman dari akun resmi Grok pada 14 November menyatakan bahwa tim pengembangan telah membakar semua token dari alamat penyebar, sekitar 180 juta Grok, senilai sekitar $2 juta dengan harga saat ini. Pada puncaknya di 13 November, Grok memiliki kapitalisasi pasar, hampir $200 juta, menjadikannya salah satu meme coin baru terbesar dalam siklus saat ini. Perlu dicatat bahwa Grok diluncurkan pada 5 November, bersamaan dengan pengumuman pesaingnya oleh Elon Musk, ChatGPT OpenAI. Nilainya melonjak 33,650% dalam satu minggu setelah peluncuran, karena minat pedagang meme coin yang memanfaatkan hype tersebut. Kesimpulan dari berita ini adalah penurunan yang signifikan dalam harga meme coin Grok, setelah terungkapnya klaim penipuan yang terkait dengan akun media sosialnya. Detektif blockchain ZachXBT menunjukkan bahwa akun tersebut didaur ulang dari proyek penipuan sebelumnya, memicu penurunan harga sebesar 74%. Meskipun tim pengembangan melakukan pembakaran token sebagai upaya pemulihan, kejadian ini menjadi peringatan bagi para investor tentang risiko di pasar meme coin. Berita kedua, lonjakan harga XRP dan pengajuan palsu kepercayaan BlackRock. XRP mengalami lonjakan harga sebesar 12% dalam waktu singkat, setelah munculnya pengajuan palsu terkait kepercayaan BlackRock. Namun, lonjakan tersebut berlangsung singkat dan segera kembali ke harga aslinya, setelah pengajuan tersebut dikonfirmasi palsu. Pada 14 November, pengguna media sosial X menerima pengajuan dari Delaware, yang menunjukkan BlackRock mengajukan registrasi untuk iShares XRP Trust, yang dianggap sebagai pendahulu dari peluncuran dana, yang diperdagangkan di bursa ETF XRP. Dalam waktu 30 menit setelah munculnya berita pengajuan tersebut, harga XRP melonjak menjadi $0,73. Namun, keuntungan tersebut hilang setengah jam kemudian setelah analis ETF Bloomberg, Eric Balchunas, mengkonfirmasi bahwa pengajuan tersebut palsu. Balchunas berspekulasi bahwa seseorang menyamar sebagai direktur pelaksana BlackRock, Daniel Schweiger, untuk mendaftarkan kepercayaan XRP di situs web daftar perusahaan Delaware. Dylan Leclaire, analis dari majalah Bitcoin, adalah salah satu yang pertama kali menyampaikan berita tersebut. BlackRock juga memberikan isyarat tentang niatnya untuk memperluas ke pasar selain Bitcoin, dengan mengajukan spot Ethereum ETF pada 9 November. Meskipun pengajuan palsu ini telah menciptakan kenaikan harga sementara pada XRP, BlackRock secara resmi menyatakan bahwa pengajuan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan manajer aset tersebut. Dengan demikian, BlackRock tidak memiliki rencana untuk meluncurkan ETF XRP Spot saat ini. Pengajuan palsu ini, yang pertama kali ditemukan oleh pengguna media sosial X, menyebabkan kenaikan harga XRP sebesar 12% selama 30 menit setelah postingan pertama. Namun, setelah dikonfirmasi sebagai palsu, harga kembali mendekati level sebelumnya, yaitu 66 sen per token, menurut data dari CoinGecko. Kesimpulan dari berita ini adalah mengulas kenaikan harga XRP sebesar 12% setelah munculnya pengajuan palsu terkait dengan kepercayaan BlackRock. Namun, lonjakan tersebut terbukti singkat setelah konfirmasi bahwa pengajuan tersebut palsu.
Berita ini menyoroti pentingnya kewaspadaan investor terhadap informasi palsu dan perubahan harga yang cepat di pasar kripto. Berita ketiga, jendela waktu pertama dekat, SEC harus menyetujui ETF Bitcoin, low decoded. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC, dihadapkan pada jendela waktu penting yang berlangsung hingga 17 November, di mana mereka dapat menyetujui 12 aplikasi dana, yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF yang tertunda. Meskipun diberikan persetujuan pada tanggal tersebut, ETF Bitcoin Spot kemungkinan tidak akan dipasarkan setidaknya selama sebulan setelah disetujui. Mulai 9 November, SEC memiliki jendela untuk meninjau dan menyetujui 12 aplikasi spot Bitcoin, termasuk konversi Grayscale Investments dari produk Grayscale Bitcoin Trust. Grayscale Investments mengajukan pernyataan pendaftaran baru ke SEC, setelah pengadilan banding sirkuit Distrik Columbia memutuskan regulator harus meninjau kembali permohonan perusahaan. Pada 19 Oktober, Grayscale mengajukan pernyataan pendaftaran formulir S3 ke SEC dengan tujuan mencatatkan saham Grayscale Bitcoin Trust di New York Stock Exchange atau NYSE dengan simbol ticker GBTC. Pernyataan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Grayscale untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust menjadi ETF Bitcoin Spot. Grayscale menyatakan komitmen mereka untuk bekerja dengan cepat dan kolaboratif dengan SEC atas nama investor GBTC. Pernyataan pendaftaran S3 merupakan versi yang lebih pendek dari pernyataan formulir S1 yang menargetkan penawaran umum perdana efek ekuitas, yang terdaftar berdasarkan Securities Act. Meskipun GBTC memenuhi syarat untuk menggunakan formulir S3, Grayscale dapat mengubahnya menjadi ETF setelah persetujuan permohonan 19B4 NYSE dan efektivitas formulir S3 oleh SEC. Grayscale menyatakan kesiapan GBTC untuk beroperasi sebagai ETF setelah persetujuan tersebut, dan berharap dapat bekerja dengan cepat bersama SEC dalam hal ini. Grayscale adalah salah satu dari beberapa perusahaan, termasuk ARK Investment, BlackRock, dan Fidelity, yang meminta persetujuan SEC untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot. BlackRock juga dilaporkan mengajukan prospektus ETF Bitcoin yang diperbarui pada 19 Oktober, menunjukkan bahwa emiten besar sedang terlibat dalam diskusi dengan SEC mengenai produk tersebut. Kesimpulan berita ini yaitu membahas jendela waktu penting hingga 17 November, di mana SEC dapat menyetujui 12 aplikasi ETF Bitcoin. Meskipun persetujuan tersebut dapat memicu arus modal baru, laporan JP Morgan menyatakan keraguan tentang klaim ini, mengingat kemungkinan perpindahan modal dari produk Bitcoin yang sudah ada. Konten ini memberikan gambaran tentang tantangan dan harapan terkait dengan persetujuan ETF Bitcoin. Berita keempat, AV Companies luncurkan Lens V2, grafik sosial terdesentralisasi di Polygon. AV Company, perusahaan teknologi perangkat lunak Web 3, secara resmi meluncurkan versi kedua dari protokol sosial Lens di Mainnet, selama acara DevConnect di Istanbul. Pembaruan ini menawarkan peningkatan komposisi dan fitur lainnya, memberikan pengembang kemampuan untuk membangun pengalaman sosial baru dan meningkatkan proses monetisasi. Lens V2 menandai langkah selanjutnya dalam evolusi Lens protokol, dengan fokus pada desain yang lebih modular. Hal ini memberikan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengembang, untuk mengintegrasikan elemen sosial Web 3 ke dalam aplikasi, mendorong gelombang inovasi berikutnya. Sejak diluncurkan di Polygon pada Mei 2022, Lens Protocol telah menjadi grafik sosial terdesentralisasi, yang memfasilitasi penyimpanan aktivitas media sosial melalui NFT dan data on-chain. Dengan migrasi semua aplikasi dan profil Lens V1 ke V2, termasuk 11 juta koneksi sosial dan lebih dari 34 juta interaksi sosial, Lens Protocol memasuki fase baru dengan V2. Fitur utama Lens V2 mencakup peningkatan komposisi, memungkinkan pengembang untuk menciptakan pengalaman sosial dan metode monetisasi dengan lebih efisien. Sekarang pengguna dapat mentransfer kepemilikan secara independen dari profil, dan mendelegasikan tindakan sosial ke dompet yang berbeda, sementara profil dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, termasuk multisig atau DAO, untuk meningkatkan keamanan. Pengembang juga dapat memanfaatkan fitur postingan cerdas yang memungkinkan penyewaan ruang publikasi untuk iklan, opsi bayar untuk membaca, memberi tip, memberikan suara, memverifikasi, berlangganan, dan menyumbang. Selain itu, integrasi data dan peristiwa Web 2 ke dalam Lens, seperti penggunaan Chainlink Functions untuk mencetak NFT musik di Ethereum atau menjembatani ke Solana melalui Uniswap, menjadi lebih mungkin.
Lens V2, meskipun masih dalam versi beta, menandai langkah signifikan dalam pengembangan ekosistem sosial Web 3 yang lebih fleksibel dan berdaya guna. Kesimpulan dari berita ini yaitu memberikan wawasan tentang peluncuran Lens V2 oleh AV Company, menyoroti peningkatan komposisi dan alat monetisasi. Lens V2, sebagai grafik sosial terdesentralisasi, memungkinkan pengembang untuk membangun pengalaman sosial baru. Peluncuran ini mencerminkan evolusi Lens protokol menuju desain yang lebih modular, memberikan fleksibilitas kepada pengembang. Berita terakhir, JP Morgan di mana rally pasar kripto terlihat berlebihan menyusul harapan ETF Bitcoin. JP Morgan mengungkapkan pandangan skeptis terhadap rally pasar kripto yang terjadi dalam sebulan terakhir, didorong oleh ekspektasi persetujuan Exchange Traded Fund atau ETF spot Bitcoin. Meskipun optimisme tentang potensi persetujuan ETF memberikan dorongan kuat, bank tersebut berpendapat bahwa sentimen bullish mungkin terlalu berlebihan. Analisis JP Morgan mencatat bahwa kegembiraan ini didasarkan pada dua argumen utama. Pertama, bahwa persetujuan ETF Bitcoin Spot akan mendatangkan modal baru ke pasar kripto. Kedua, persetujuan tersebut diharapkan menjadi kemenangan bagi industri kripto dan mengindikasikan penurunan tindakan keras dari Komisi Sekuritas dan Bursa terhadap industri tersebut. Namun, JP Morgan menyatakan keraguan terhadap kedua argumen tersebut. Mereka memperkirakan bahwa alih-alih modal baru, mungkin uangnya hanya beralih dari produk Bitcoin yang sudah ada, seperti Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC dan ETF Bitcoin berjangka, ke ETF spot yang baru disetujui. Bank tersebut mencatat bahwa ETF semacam itu sudah ada di Kanada dan Eropa, tetapi minat investor terhadapnya terbatas. JP Morgan juga menyoroti bahwa meskipun keputusan pengadilan terkait Ripple dan Grayscale dianggap sebagai kekalahan hukum bagi SEC, peraturan industri kripto di AS masih tertunda. Mereka tidak yakin bahwa anggota parlemen AS akan mengubah pendiriannya, terutama mengingat kasus penipuan FTX yang masih segar dalam ingatan. Pandangan skeptis bank tersebut juga mencakup argumen tentang potensi pengaruh halving Bitcoin yang diperkirakan terjadi pada bulan April atau Mei tahun depan. JP Morgan menyatakan bahwa efek dari halving tersebut sulit diprediksi dan mungkin sudah tercermin dalam harga saat ini, sehingga tidak memberikan dorongan yang meyakinkan bagi pasar kripto. Kesimpulan dari berita ini yaitu membahas pandangan skeptis JP Morgan terhadap rally pasar kripto yang didorong oleh harapan persetujuan ETF Bitcoin. Meskipun harapan terkait ETF telah memicu kenaikan harga, bank ini mempertanyakan apakah sentimen bullish tersebut berlebihan. Mereka menyatakan keraguan tentang asumsi bahwa persetujuan ETF akan membawa modal baru, mengingat kemungkinan perpindahan modal dari produk Bitcoin yang sudah ada. Berita ini memberikan perspektif kritis terhadap optimisme pasar. Terima kasih sudah menonton informasi terbaru tentang perkembangan pasar kripto di J-Coin. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.